Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Febrianalita dengan NIM 19016044 akan mempresentasikan materi tentang bahan ajar dan LKPD. Yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Menurut National Center for Competency Based Training pada tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk lain yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Bahan ajar ini merupakan segala bahan, baik informasi, alat maupun teks yang disusun sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Tujuan dan manfaat bahan ajar. Tujuan bahan ajar adalah memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan manfaatnya, yang pertama, memperoleh bahan ajar agar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, tidak bergantung lagi kepada buku teks yang terkadang sulit dipahami. Yang ketiga, menambah pengetahuan guru dalam menulis bahan ajar. Yang keempat, membangun komunikasi pembelajaran yang baik antara guru dan murid. Materi selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar yang baik. Di antaranya yang pertama, self-constructional. Karakteristik ini dapat membantu siswa membelajarkan diri dengan bahan ajar yang telah dikembangkan. Yang kedua adalah self-contained. Seluruh materi pelajaran dapat dipahami secara utuh dalam bahan ajar. Yang ketiga, stand alone. Bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar yang lain. Yang keempat, adaptif. Bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Terakhir, user-friendly. Setiap paparan informasi bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari bahan ajar. Yang pertama adalah petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana guru sebaiknya mengajarkan materi kepada siswa dan bagaimana guru mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar diharuskan untuk menjelaskan standar kompetensi atau kompetensi dasar sehingga tujuan peserta didik menjadi jelas. Yang ketiga, informasi pendukung. Sebagai informasi pendukung yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang ada dalam bahan ajar. Selanjutnya adalah latihan-latihan. Latihan-latihan merupakan berupa tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Yang kelima adalah petunjuk kerja atau lembar kerja. Petunjuk kerja atau lembar kerja ini merupakan kertas yang berisi sejumlah prosedur pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh siswa berkaitan dengan praktik dan lain-lain. Yang terakhir adalah evaluasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang LKPD. LKPD merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Selanjutnya adalah unsur-unsur LKPD. Unsur-unsur LKPD ini terdiri dari judul, indikator pembelajaran, langkah kerja, petunjuk belajar, informasi pendukung, dan penilaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat LKPD yang baik. Yang pertama itu adalah syarat didaktik. Syarat ini menekankan kepada proses untuk menemukan suatu konsep. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah oleh guru, kemudian peserta didik menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Yang kedua adalah syarat konstruksi. Indikatornya merupakan yang pertama, menggunakan bahasa sendiri, menggunakan struktur kalimat yang jelas,
LKPD yang dimiliki harus jelas, menghindari pertanyaan yang terlalu rumit dan terbuka, menggunakan kalimat yang sederhana atau kalimat yang pendek. Syarat terakhir adalah syarat teknik. Indikatornya merupakan yang pertama, penampilan, yang kedua, konsistensi tulisan yang digunakan, yang ketiga, penggunaan gambar yang tepat. Baiklah, demikian penjelasan saya. Saya Resti Febrinovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.